Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihil kiram wa khususan li walidaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatizina wa aqribaina wa asdiqaina wa liman lau haqqun alaina wa khususan mu'allifi hadal kitab wa li jami'il mu'allifin wal mu'allimin wal muta'allimin wa ila jami'i mu'assisi masjidina hadha sabilillah wa man yu'ammirunahu wa usulihim wa furu'ihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan tentang kedahsyatan terjadinya kiamat ya. Kemarin ada dua pendapat tentang nafkhatus sur, ditiupnya trompet itu. Kemarin sebagian riwayat nafkhotani, dua kali tiupan. Pertama tiupan yang mematikan, yang kedua tiupan yang membangkitkan, yaumul ba'ats. Tapi riwayat yang lain dari Abu Hurairah 3 kali. Ini berdasarkan beberapa ayat yang kemarin sebagian kita sudah baca. Pertama nafkhatun lil faza'i. Tiupan pertama itu mengagetkan, hanya mengejutkan saja. Nah, ketika itu tata zalzalu al-ardu, mengguncangkan bumi, banyak gempa, gunung meletus ya. Tapi belum banyak yang sebagian mati tapi tidak banyak. Baru kemudian tiupan kedua itu lisokki gitu, untuk menyebabkan kematian. Nah itu yang fasoiko gitu, manfis samawati. Jadi yang pertama fazia tadi terkejutan, itu guncang. Yang kemarin ada tadhalukum kul murdiatin amma arduat gitu. Baru yang kedua ini, jadi yas'aku, jadi semain kita sampai sini. Jadi wayam kusuna masyaallah. Summa ya'murullah ta'ala Israfil fayamfuhu nafkhatas soqi. Tiupan yang kedua adalah tiupan untuk mematikan. Jadi sebelum habis semua itu 2 kali ya. Pertama guncang, terkejut, fazaun itu kaget semua. Banyak bencana. Baru tiupan yang kedua itu as-soqu, ahlus fasoika fayas'aku ahlus sama wa ahlul ardi, seluruh makhluk di langit maupun di bumi menjadi mati semua. Jadi asoiko itu pingsan ya, maksudnya pingsan dan tidak bangun lagi. Yakni yamutuna ini illa man sya'allah, kecuali makhluk-makhluk yang dikehendaki oleh Allah. Ada beberapa yang tidak mati. Bahwa qaulu ta'ala wa nufikha fis-sur fasoiko man fis samawati man fil ardi illa man sya'allah. Sama dengan tadi. Kalau fafazia juga begitu. Fafazia man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Jadi yang pertama juga ada yang tidak terkejut, biasa saja. Tentu orang-orang tertentu ya. Begitu juga ketika sampai mati ini juga sebagian tidak. Ini surat Az-Zumar. Yakni bihi arwahus syuhada, yang dimaksud di sini yang tidak mati pada itu adalah ruh-ruh para syuhada. Atau tidak kalau sudah ruh ya sudah di alam barzakh ya. Tapi tidak kelenger. Wa yuqalu yani Jibril wa Mikail wa Israfil wa malakul maut wa hamalatal arsh. Tapi riwayat yang lain yang dimaksud ini malaikat. Nanti yang terakhir matinya itu yaitu Jibril, Mikail, Israfil sendiri yang bagian bawa trompet ini, dan Israel. Nah, nanti yang paling akhir itu Israel. Dan hamalatil arsh, malaikat yang menyangga arsy yang ada 8 itu. Fayaqulullahu ta'ala limalakil mauti. Nah, ketika tinggal berapa ini? 4 ya. Tambah 8. Jadi 12 malaikat yang masih hidup ini. Semuanya sudah mati. Yaqulullahu ta'ala limalakil maut. Maka lalu Allah bertanya kepada malaikat maut. Tentu Allah Maha tahu ya. Man baqiya min khalqi wa huwa a'lamu. Jadi ini pertanyaan Allah, Israel, siapa makhlukku yang masih tersisa setelah tiupan kedua ini? Tentu Allah ya Maha tahu, tapi ini prosesnya aja. Fayaqulu ya Rabbi anta hayyun la yamut.
baqiya Jibril wa Mikail wa Israfil wa hamalatal arsyika wa baqitu ana. Jadi Israel menyebut tinggal 12 ini. Tuhan, ya Rabbi, anta hayyun la yamut la tamut, engkau zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Yang tersisa adalah Jibril, Mikail, Israfil dan pembawa arsy ada 8, wa baqitu dan saya sendiri. Fayamurullahu ta'ala malakal mauti yakbidu arwahum. Ya sudah, tugasmu sekarang ya mengambil ruh mereka yang 11 orang selain dia sendiri ya. Jadi Jibril, Mikail, Israfil dan 8 penyangga arsy, silakan ambil ruhnya semua. Wa hakadha dzukira fi riwayatil kilbi wa fi riwayatin muqatil atau kalbi atau muqatil. Jadi riwayat dari 2 pendapat. Wa qala fi riwayatin Muhammad bin Ka'ab an rajulin Nabi Hurairah annallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu liyamut Jibril, tapi yang lain tidak begitu, tidak Israel yang disuruh ya, tapi Allah sendiri. Jadi untuk 12 malaikat ini Allah sendiri yang merintah, liyamut Jibril, Jibril matilah kamu, wa Mikail wa Israfil, wa liyamut hamalatal arsy. Nah sampai hamalatul arsy juga yang 8 itu, Jibril, Mikail, Israfil dan pembawa arsy silakan mati. Maka summa yaqulullah azza wajal ya malakil maut, ya malakal maut man baqiya min khalqi, silah tinggal satu-satunya makhluk yaitu Israel sendiri. Wahai malaikat maut, siapa yang tersisa sekarang? Fayaqulu antal hayyul ladzi la tamut, sama tadi. Wahai Tuhan, engkaulah zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Wa baqiya abduka ad-dhaif malakul maut, yang tersisa hanya hambamu yang lemah ini yaitu malaikat maut. Fayaqulu ya malakal maut alam tasma' qauli kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, ini sebenarnya dialog saja ya. Malaikat maut, apa kamu tidak dengar kata saya? Setiap jiwa yang saya ciptakan pasti harus merasakan kematian. Nah, sekarang kamu juga, maksudnya begitu. Ini surat Ali Imran. Wa anta khalqun min khalqi, dan kamu adalah makhluk juga, makhluk saya. Khalaqtuka lima ra'aita famut fayamutu. Jadi ini artinya yang mematikan juga Allah sendiri ya. Kamu juga makhluk, saya telah ciptakan kamu sebagaimana kamu lihat, silakan kamu mati sekarang. Nah, fayamutu. Nah, dari riwayat yang lain, waruya fi khabarin akhar annahu ya'muruhu bi ayyak bidaru hanafsih. Dari riwayat yang lain tidak begitu, tapi Allah memerintah malaikat maut silakan mengambil ruhnya sendiri. Tugasmu kan memang mengambil ruh itu tadi. Jadi semua makhluk kamu yang mematikan. Sekarang kamu, tinggal kamu sendiri, ambil ruhmu sendiri. Maka fayaji'u ila maudhi'in bainal jannati wan nar. Maka Israel ini datang ke satu tempat antara surga dan neraka. Tidak tahu di mana ya, wallahu a'lam. Tapi di antara keduanya, wayanzi'u ruhahu binafsih. Maka Israel mencabut ruhnya sendiri. Fayasihu sayhatan law kanal khalqu kullum fil hayat lamatu min sayhatih. Ternyata malaikat maut sendiri juga berteriak kesakitan ya. Yasihu itu berteriak keras. Seandainya masih ada makhluk yang masih hidup, kan waktu itu sudah tidak ada ya, tinggal sendiri. Law kana al khalqu kullum fil hayat lamatu. Seandainya seluruh makhluk itu masih hidup semuanya, mulai yang diciptakan pertama sampai terakhir itu, semua akan mati seketika mendengar suaranya malaikat Israel ini yang meninggal itu. Kenapa ya? Karena kerasnya itu. Wa yaqulu, akhirnya Israel mengatakan lau kuntu alimtu anna linaz'ir ruh misla hadhi syiddah wal murarah lakuntu ala qabdi arwahil mu'minin ashfaku. Dia baru merasakan sakitnya mati ya ketika mati sendiri ya. Dia itu waduh, kalau saya tahu lau kuntu alimtu bahwa melepas ruh itu seperti ini sakitnya, syiddatin wa muraratin, sangat keras, berat dan sakit ini, saya pasti akan lebih halus lagi. Jadi lam ala qabdi arwahil mu'minin,
ketika saya mengambil ruhnya orang-orang mukmin itu asfaku akan lebih lembut, mestinya aku akan lebih halus, tapi sudah lewat, sudah mati semua itu. Summa yamutu, maka Israil pun akhirnya mati. Fala yabqa ahadun minal khalqi. Seketika itu tidak ada lagi makhluk yang tersisa. Fayaqulullah azza wajal, maka Allah berfirman, lid dunya ad-daniyah. Jadi di dunia ini ya, karena masih ada dunia meskipun sudah hancur, sudah rata semua tadi. Maka Allah berfirman kepada dunia yang remeh ini, yang rendah ini, ainal muluk wa aina abna al muluk, ainal jababirah wa aina abna al jababirah. Ayo, mana sekarang yang dulu pernah menjadi raja, penguasa, pemimpin, kepala atau apapun itu. Aina abna il muluk, mana anak-anaknya, pengganti-penggantinya. Ainal jababirah, siapa dulu makhluk ataupun manusia yang suka jababiro itu, yang meseso bahasa Jawanya apa namanya, yang suka mentang-mentang ya. Yang suka sok, yang sombong, yang mekitik itu. Mana lagi? Maka wa ainal ladzina kanu ya'kuluna rizqi wa ya'buduna ghairi. Ya, ini peringatan keras ya. Tentu enggak ada yang jawab karena semua mati ya. Tapi ini pembuktian kemahakuasaan Allah. Di surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, satu-satunya penguasa di hari kiamat itu ya hanya Allah sendiri. Sekarang pun juga ya. Tetapi ketika tidak ada satupun makhluk yang hidup, jadi tidak ada lagi kecuali hanya Dia sendiri, Al-Khaliq. Maka Dia mengatakan, sekarang mana alladzina kanu ya'kuluna rizqi, yang dulu makan rizki saya tapi menyembah selain saya. Kita ini jangan-jangan gitu ya. Yang kita makan kan rizki Allah, kita masih berharap pada selain Allah, masih takut, masih tunduk pada selain Allah. Kadang-kadang kepentingan Allah kita kalahkan dengan kepentingan yang lain. Nah, ini ditantang oleh Allah. Dulu kamu makan rizki saya, kamu nyembah kok bukan kepada saya. Ya sholat sih, tapi hatimu pengen dilihat orang itu, pengen diakui kelompok itu, pengen dapat apresiasi dari situ selain saya. Nah, ini di bab riya dilihat ada. Mana orang yang suka makan rizki saya tapi nyembah selain saya. Nah, summa yaqulu ta'ala, karena sudah tidak ada yang jawab, semua mati. Limanil mulkul yaum fala yujibu ahadun. Siapa sekarang yang jadi penguasa? Jadi liman, bagi siapa al mulku, kekuasaan, al yaum pada hari ini. Fala yujibu ahadun, tidak ada yang jawab kan semua mati. Fayajibu subhanahu wa ta'ala nafsah, maka Dia sendiri, Allah sendiri menjawab, lillahil wahidil qahar. Ini surat Ghafir ya. Jadi ayat 15-16. Di limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Bagi kekuasaan satu-satunya penguasa hari ini adalah Allah Al-Wahid, yang Maha Satu, yang Maha Esa, Al-Qahar, yang Maha memaksa tadi, yang Maha pemaksa. Summa ya'murullah as-sama antum tiro. Nah, kemudian setelah tidak ada satupun makhluk yang hidup, termasuk malaikat Israel sendiri sudah tidak ada, maka Allah memerintahkan langit agar menurunkan hujan, antum tiro. Fatum tirus sama ma'an kamani rojuli, arba'ina yahuman. Maka langit menurunkan hujan, tapi bukan air, hujan seperti maninya orang laki-laki. Ini tentu hanya untuk memudahkan ya, memahami saja. Hakikatnya tetap wallahu a'lam. Masa tetesan air mani kalau menurut ilmu fisiologi dari mana? Testisnya kan tidak ada. Nah, itu kan tidak bisa dipikir ya. Jadi ini semata-mata menggambarkan, karena yang diketahui manusia sekarang ini, penciptaan manusia ini khususnya ini ya dari cairan air mani itu. Lah tumbuhan, lah hewan ya sama. Kalau hewan sama ya, dari maninya hewan juga. Tumbuhan dan yang lain-lain, malaikat, jin, itu tentu tidak terbayang. Cuman ini semata-mata untuk memudahkan saja. Jadi hujan seperti hujan air mani selama 40 hari terus menerus. Hatta yakunal ma' fawqa kulli syai'in isna asyara
dhira'an, sehingga tingginya cairan yang di muka bumi ini melampaui segala sesuatu setinggi 12 dhira'. Berapa satu dhira'? Itu setengah meter ya. Sekitar 6 meter tingginya itu. Tinggi atap, tapi ini 8 meter. Jadi, maka fayum bitu aja. Fayum bitullah al-khalqa bidzalikal ma'i kanabatil baqli. Maka Allah menumbuhkan. Jadi nabata itu tumbuh atau muncul seperti kecambah gitu. Seperti apa? Tunas tanaman. Kanabatil baqal seperti tumbuhnya sayuran atau kecambah. Hatta tatakamala ajsamuhum, sehingga jasadnya lalu lengkap. Fata'udu kama kanat, lalu utuh lagi. Jadi manusia, hewan atau apapun yang sudah berserakan tinggal tulang-tulang, sejak Bapak Adam kan sudah enggak karuan bentuknya. Tapi kemudian setelah dihujani itu tadi lalu jadi utuh lagi jasadnya, tapi ruhnya belum ya. Jasadnya itu sudah utuh lagi. Summa yaqulullahu ta'ala liyuhyi Israfil atau liyahyi Israfil, hendaknya hidup. Nah, jadi Allah sendiri yang menghidupkan. Yang pertama kali hidup Israfil, karena dia kan bagian niup trompet tadi itu ya. Yang kedua Israfil, hiduplah kamu. Wa Israil, nah Israel juga ternyata. Wa hamalatil arsh, juga para pembawa arsh 8 tadi. Jadi ada 10 makhluk, yaitu 10 malaikat yang pertama kali dihidupkan langsung oleh Allah sendiri. Pertama Israfil, lalu Israil, dan 8 pembawa arsh. Fayahyauna bi amrillahi ta'ala. Maka 10 malaikat ini hidup atas perintah Allah langsung. Wa ya'murullahu ta'ala Israfil. Nah, kemudian Israfil yang pertama diperintah tadi. Lalu Allah memerintahkan fayakhudhu as-sura. Nah, sekarang ambil sur, trompet yang sudah tadi. Ya, bagaimana ketika Israfil mati trompetnya di mana? Ya enggak usah ditanyakan ya. Jadi sekarang trompetnya masih ada. Ayo Israfil, ambil lagi trompetmu. Wa yad'u ala fihi. Israfil lalu meletakkan di mulutnya. Jangan bayangkan bibirnya seperti apa. Wallahu a'lam. Summa yaqulullah liyuhyi Jibril wa Mikail. Sekarang sebelum ditiup trompet Jibril dulu hidup, Mikail juga hidup. Jadi kembali seperti yang tadi, yang terakhir mati, nanti yang pertama dihidupkan itu ada 12. Fayahyiyani bi amrillahi ta'ala. Maka keduanya hidup atas perintah Allah langsung. Summa yad'ullahu ta'ala bil arwah. Nah, kemudian Allah memanggil seluruh ruh. Al arwah itu jamaknya ruh. Seluruh ruh itu fayu'ta biha. Maka semua ruh dipanggil, didatangkan. Faj'aluha fis-suri. Maka semua ruh itu dimasukkan ke dalam trompetnya Israfil tadi. Summa ya'muru Israfil fayamfukhu nafkhatal ba'si. Kemudian setelah semua ruh masuk di situ, Israfil diperintah tiupkan sekarang sebagai nafkhatul ba'si. Nah, ini tiupan yang ketiga tadi kalau menurut Abu Hurairah ya. Kalau yang lain tadi tiupan yang kedua. Ini tiupan untuk membangkitkan. Fatahurujul arwah ka'anna an-nakhl. Maka ruh yang berkumpul di dalam sur tadi, dalam trompet itu berhamburan keluar, ditiup oleh Israfil seperti an-nakhl, seperti tawon yang keluar dari sarangnya tuh. Apa? Ya enggak tahu berapa jumlahnya, wallahu alam ya, hanya Allah sendiri. Semuanya berhamburan. Wa yadau qad mala'at ma baina sama' wal ardi. Jadi ruh-ruh ini berhamburan dari trompet memenuhi antara langit dan bumi. Fatadkhulul arwah fil ardi ilal ajsadi fil khoyashimi. Nah, ruh ini kembali ke jasadnya masing-masing. Tidak ada yang keliru ya. Semua kembali ke jasad seperti masih hidup sekarang ini. Meskipun ada orang kembar, ruhnya tidak keliru. Artinya nanti tetap ruh itu sesuai dengan jasadnya. Nah, ini fil khoyashimi, maksudnya lewat hidung. Jadi khoshyamun itu hidung. Jadi lewat hidung. Wallahu alam. Jadi kalau secara neurologis ya, saraf-saraf hidung ini saraf nomor 1, saraf kranial namanya. Saraf yang keluar dari otak itu ada 12. Itu yang nomor 1 itu sarafnya hidung ini, namanya olfaktorius. Apa itu alasannya wallahu alam, tapi bisa jadi ya.
Hidup itu berarti sarafnya fungsional gitu. Nah itu mungkin mulai bergerak. Tapi lebih dari itu tentu hanya Allah yang maha tahu ya. Jadi lewat hidungnya. Fatun syakul ardu anhum, maka bumi kemudian dibukakan dari jasad-jasad itu tadi. Summa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi lalu menceritakan dalam rangkaian ini, wa ana awaluman tunsyaku anhul ardu, dan sayalah nanti manusia yang pertama kali buminya membuka. Jadi makamnya ya, atau tempat dikebumikannya itu buminya yang buka pertama kali adalah Nabi kita. Sebelum semua makhluk yang lain, selain 12 malaikat tadi yang memang sudah ya. Jadi di kalangan makhluk yang di bumi, maka Nabi Muhammadlah manusia yang pertama kali, jadi makhluk yang pertama kali nanti dibangunkan. Wa fi khabarin akhar anallahu ta'ala idza ahya Jibril wa Mikail wa Israfil fayanziluna ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat yang lain tidak begitu, tetapi ketika Jibril, Mikail, Israfil sudah bangun tadi bertiga itu, Allah memerintahkan ketiga malaikat ini langsung mendatangi kuburan Nabi ya, di sana di Madinah. Mahum al-buraq, mereka membawa buraq, kendaraan Nabi ketika Mi'raj dulu, ketika Isra Mi'raj itu dibawakan lagi. Wa hulalun minal jannah, juga sekaligus membawa pakaian lengkap dengan perhiasan dari surga. Fatun syakku anul ardu, maka bumi dibukakan khusus untuk Nabi ini. Fayanduru ila Jibril, maka ketika itu Nabi melihat Jibril sudah menunggu. Fayaqul ya Jibril mahadal yaum, jadi wahai Jibril, hari apa ini? Fayaqul hada yaumul qiyamah wa yaumul haqqah wa yaumul qari'ah. Ini semua maknanya sama ya. Muhammad, ini adalah hari kiamat, ini adalah hari yang pasti. Jadi haqqon itu pasti terjadinya, atau hari kepastian ya juga. Yaumul qari'ah, hari yang qari'ah itu menggetarkan hati, menggetarkan jiwa. Fayaqulu ya Jibril ma fa'alallah bi ummati. Nah ini Rasulullah ya, beliau adalah makhluk yang pertama kali dibangunkan, yang pertama diingat umatnya, bukan istri, bukan anak. Jibril, apa yang dilakukan Allah pada umat saya? Nah, ini luar biasa Rasulullah itu. Makanya memang sungguh yang tidak tahu diri kalau ada orang ngaku umatnya tapi tidak mencintai beliau, tidak banyak bersalawat bersalam kepada beliau. Jadi ini Rasul itu yang paling akhir diingat menjelang wafat juga umatnya, kan gitu. Jadi cerita besok di bagian akhir ayat surat ini dulu mungkin sudah kita baca. Di bagian akhir kitab ini ketika Nabi sudah melihat Israel datang, tanya pada Jibril, betul itu Israel sudah waktunya. Tetapi yang ditanyakan Nabi itu, Jibril, siapa yang menjaga umatku? Umatnya. Jadi sampai terakhir ketika merasakan sakitnya ruh itu, Israel, apa seperti ini umatku nanti gitu? Enggak, wahai Rasul, engkau ini yang paling halus. Saya tanggung saja kalau gitu sakitnya umatku semuanya sekarang, mumpung saya yang mati sekarang. Itu Nabi. Jadi yang paling akhir diingat, dibela umatnya. Yang pertama diingat ketika besok bahas pun umatnya. Itulah baginda. Jadi maka sudah menjadi keharusannya, keniscayaan kita sungguh-sungguh yang mencintai beliau, mengingat beliau, meneladani tentunya ya, mematuhi tuntunan bimbingan ajaran beliau. Jadi ini yang pertama ditanyakan, bagaimana umatku? Apa yang diperlakukan Allah pada umatku? Fayaqulu Jibril, absyir ya Muhammad, fa innaka awwalu man tunshaqqu anul ardu. Jibril tidak bisa jawab. Ditanyakan bagaimana nasib umatnya, dialihkan ya, Muhammad bergembiralah, engkau ini makhluk pertama kali dibangunkan dari kuburan, dari makamnya. Nah, summa ya'murullahu ta'ala Israfil. Jadi tidak diteruskan nih cerita itu, nanti tentu ada prosesnya nanti lagi lebih lanjut. Tapi yang pasti tentu semua manusia termasuk umat Nabi Muhammad akan diproses. Maka Allah memerintah Israfil. Nah ini jadi dalam riwayat
ruh Nabi Muhammad tidak bersama ruh yang lain, seperti halnya malaikat tadi yang 12 itu. Secara khusus Allah memerintah 3 malaikat ini menjemput ya, Nabi dengan buruk dan lengkap dengan pakaian, sehingga Nabi tidak seperti makhluk yang lain itu ketika bangun kan tidak berpakaian. Khusus Nabi tidak. Jadi Nabi Muhammad tidak sampai terlihat auratnya oleh siapapun, karena sebelum bangun sudah tadi khulalun minal jannah, sudah dibawakan pakaian dengan lengkap perhiasan dari surga oleh 3 malaikat ini. Jadi begitu bangun, bahkan beliau sendiri tidak melihat auratnya ketika dibangunkan itu. Nah, itu istimewanya Rasulullah ya. Karena ya seperti itu tadi, yang terakhir dibela umatnya, yang pertama diingat ditanyakan juga umatnya ketika hari kiamat itu. Nah, baru kemudian Allah memerintah Israfil fayamfukhu fis-sur. Ini riwayat yang lainnya. Jadi kalau tadi ruh itu setelah dikumpulkan, tapi tidak termasuk ruh Nabi Muhammad, karena ruhnya Nabi ini jauh lebih istimewa dibanding semua makhluk yang lain ya. Sebelum Allah menciptakan semua makhluk, Allah sudah menciptakan nur Muhammad kan gitu. Sehingga bapak kita Adam alaihissalam itu ceritanya kan ketika beliau masih di surga, beliau sudah melihat di seluruh pilar-pilar yang ada di surga, istana-istana surga itu, di lembaran-lembaran daun yang ada di surga itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 2 kalimat itu sudah ada di sana kan gitu. Dalam riwayat itu ya, maka ketika Bapak Adam melakukan pelanggaran itu terus diusir, taubatnya 40 tahun di dunia ini tidak diterima oleh Allah. Tapi ketika menyebut dengan kemuliaan Muhammad, Bapak Adam begitu berwasilah dengan Nabi Muhammad, sehingga ditanya, kok tahu nama itu? Bagaimana saya tidak tahu wahai Allah? Ketika di surga kan saya sudah melihat nama itu bersanding dengan namamu. Pasti nama itu bukan nama sembarangan, makhluknya belum diciptakan, namanya sudah ditulis bersanding dengan nama Allah dalam kalimat tauhid itu. Nah, itu istimewanya baginda Nabi. Itu makanya Nabi itu nanti ruhnya tidak bersama dengan makhluk yang lain, tapi secara khusus dijemput oleh 3 malaikat tadi. Nah, summa raja'na ila hadis Abi Hurairah, lalu kita kembali ke hadis Abi Hurairah sebelumnya tadi. Qala fayakhrujuna minha sira'a ila rabbim yansilun. Setelah semua ruh tadi kembali ke jasadnya masing-masing, maka seluruh makhluk termasuk manusia ini lalu keluar minha dari bumi, sira'an ila rabbim yansilun, secara tergesa-gesa. Jadi sira itu cepat-cepat. Jadi yakni ini yakhrujuna min kuburim khufatan urotan. Jadi siraan bisa bermakna ini tidak berpakaian, khufat tidak punya alas kaki, urot tidak memakai selembar pakaian pun gitu. Jadi telanjang bulat. Ada lagi hurlan gitu. Hurlan itu kalau yang laki-laki belum sunat. Jadi pokoknya persis seperti bayi dulu ya. Summa yaqifuna mauqifan wahidan miqdaru sab'ina aman. Nah, begitu bangunkan dari kubur, semua makhluk, semua manusia ini diam, yaqifuna itu ditempatkan di satu tempat yang satu. Mulai yang pertama Bapak Adam sampai yang terakhir nanti itu di satu tempat yang sama. Lamanya 70 tahun. Ngapain di situ ini? La yanzurullah ilaihim, Allah tidak melihat. La yaqdi bainahum, Allah tidak memutus perkara, dibiarkan, dikelelerno kalau orang sini ya. Sudah bangun, sudah ngumpul semua, tidak punya baju, tidak punya sandal, tidak ada naungan kan gitu. Namanya mahsyar itu. Itu 70 tahun. Tidak dilihat, tidak diputuskan. Fayabekuna ini hatta tangkoti adumu. Mereka semua menangis ya, karena menunggu, nggak ada kepastian, sampai air matanya habis. Jadi hatta tangkotia, air matanya sudah habis. Sumaya bukuna daman, akhirnya karena air mata habis, darahnya pun keluar, jadi keluar air mata darah. Wayak rokuna, dan keluar keringat. Hatta yablugha dzalika minhum bi an yaljamahum, sehingga lalu
keringatnya itu menenggelamkan. Jadi yaljimu itu merendam ya. Artinya lijamu itu mengendalikan. Di sini dikendalikan oleh keringatnya, maksudnya terendam oleh keringatnya. Wa ayyablugha al-alqon, bahkan ada yang keringatnya sampai di alqon itu janggut ini, dagu di janggutnya. Jadi meh kelelep kalau orang Jawa ya. Summa yad'una ilal mahsyar atau yud'auna ilal mahsyar. Kemudian mereka dipanggil datang ke mahsyar. Oh, berarti ini belum mahsyar tadi ya. Sebelum enggak tahu di mana, di hamparan gitu aja. Baru dipanggil supaya datang ke mahsyar. Nah, mahsyar ini tempat berkumpul. Jadi satu hamparan yang luas, semua makhluk di sana mulai pertama sampai terakhir. Dzalika qaulu ta'al muhti'ina ilad da'i. Surat Al-Qamar ya. Muhti'in maknanya menunduk, ada yang maknai secara cepat ini. Nadhirina qasidina musri'ina ini. Jadi mereka memandang lalu menuju tempat itu dengan cepat-cepat, jadi musri'in, segera ke sana. Jadi ilada kepada yang memanggil tadi. Ayo kumpul di sini. Entah seperti apa bahasanya. Lalu semua bergerak menuju ke sana. Wa dzalika qaul iladi. Fa idza ijtamal khalaiq kulluhum, ketika sudah berkumpul seluruh makhluk, al jin wal insi wa ghairihim, baik jin, manusia dan yang lain-lain termasuk hewan-hewan dan malaikat. Fa bainamahum waqafu ilsami'u hisanu, belum malaikat ini. Jadi yang makhluk yang di bumi maksudnya. Maka ketika mereka sudah diam di tempat di mahsyar, ilsami'u hisan minas sama syadidan fahalahum dzalik, mendengar satu hisan itu desiran atau sesuatu yang dirasakan. Hisan itu merasa, tapi mendengar sesuatu lah. Tapi yang sangat syadid, sangat keras. Fahalahum, sehingga mereka ketakutan. Ada apa ini? Mungkin seperti suara angin topan gitu ya. Maka fatan syakus sama atau watun syaku boleh, kalau tun syaku dibuka. Kalau tan syaku membukalah langit, watan zilu malaikata samai dunya. Jadi langit yang paling rendah terbuka, lalu malaikat-malaikat yang di sana turun. Jadi kama saliman fil ardi, jumlahnya sebanyak seluruh makhluk di bumi. Jadi malaikat yang ada di langit pertama, di langit dunia ini, jumlahnya sama seperti seluruh manusia yang di bumi mulai pertama sampai terakhir. Jadi banyak sekali. Maka fa'akhadhu masofahum, kemudian mereka berbaris. Jadi di barisan situ. Faqala lahum nas, maka orang-orang manusia bertanya pada malaikat ini, afikum rabbuna, apakah kalian membawa, apakah di antara kalian ada Tuhan kami, yang maksudnya perintah ya, keputusan Tuhan. Jadi yakni ini, afikum amru rabbina bil hisab, apakah kalian sudah membawa berita bahwa kita akan dihisab. Jadi ini masih belum ya. Qaululah, oh tidak, kami ini juga menunggu. Jadi malaikat ini juga menunggu. Wa ya'ti, yakni ya'ti amri bil hisabi, Allah sendiri nanti akan mendatangkan hisab itu, akan melaksanakannya. Sumanzilu alisama isaniyah. Nah, setelah langit pertama turun, terbukalah langit yang kedua. Fayakumuna saffan khalfa alisama idunya, buat barisan di belakangnya lagi. Sumanzilu malaikata sami salisah hatta tanzilu malaikata samati sab'i ala qadri tad'if wa yakumuna haula ahli dunya. Kemudian terus jadi malaikat dari langit kedua lebih banyak lagi, ketiga, keempat sampai ketujuh itu merupakan kelipatan gitu. Kalau kelipatan dua ya kuadrat ya. Jadi langit pertama saja jumlah malaikatnya sebanyak makhluk yang di bumi. Langit kedua 2 kali lipat. Dari langit ketiga 3 kali. Jadi jauh lebih banyak malaikatnya. Qala al-faqih, jadi semua nanti akan berbaris haula ahli dunya. Haula itu mengelilingi ya, di sekitar makhluk penduduk bumi. Lalu al-faqih mengatakan hadatsana Muhammad, ini berikutnya ya. Muhammad bin Al-Fadl al-Ajlah anid-Dhahak innal ta'ala ya'muru sam'ad dunya fatan syakku bima fiha minal malaikat, sama ini ya. Jadi Allah memerintahkan langit di dunia lalu membuka, malaikatnya turun, fanziluna fayuhituna bil ardi wa man fiha. Ternyata sejak langit yang pertama malaikat itu sudah mengelilingi. Yuhituna itu meliputi, jadi makhluk yang dari bumi
berkumpul, bagian luarnya itu dikelilingi oleh malaikat yang tadi. Kemudian langit kedua begitu seterusnya. Jadi nanti melingkar gitu ya, softnya atau barisannya itu. Seperti sholat yang di Ka'bah itu ya. Di kan sholatnya melingkar itu. Jadi yang di tengah-tengah ini makhluk yang dari bumi, dikelilingi berbaris-baris, berlapis-lapis oleh malaikat dari langit yang pertama sampai langit ketujuh. Karena tadi jumlahnya tad'if, berlipat-lipat. Summa rabi'a fiha summal khamisah sampai summa sabi'a wa man fiha hatta yakunu sab'ata sufufin minal malaikah, sehingga menjadi 7 sof, 7 baris malaikat. Ba'duhum min jaufi ba'din. Nah, sebagian itu ada di tengah-tengahnya tadi. Jadi yang pertama yang paling tengah. Malaikat yang dari langit bumi ini yang paling tengah karena langsung mengelilingi makhluk yang di bumi. Langit kedua di belakangnya, terus begitu. Jadi yang paling luar, paling belakang itu dari langit yang ketujuh. Jadi paling banyak jumlahnya. Wa ahlul ardi la ya'tuna qitran min aqtoriha illa wajadu indahu sab'ata sufufin minal malaikati. Nah, kemudian penduduk bumi termasuk manusia ini, mereka kalau ya'tuna qitron itu satu lingkaran tadi itu. Dari beberapa aktor tadi. Aktor itu penjuru-penjuru ya, lapisan-lapisan bisa juga. Mereka mendapati di situ ada 7 barisan malaikat. Fadzalika qaulu ta'ala ya ma'syarul jinni wal insi inistata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi. Ini aqtar itu penjuru langit dan bumi. Fanfudhu, di wahai manusia dan jin, kalau kamu mampu menjelajahi, melintasi penjuru-penjuru langit dan bumi, fanfudhu, silahkan dilintasi. La tanfuduna illa bisultan, tapi kamu tidak akan bisa kecuali dengan kemampuan atau kekuatan. Ini banyak mufasir itu ilmu atau teknologi. Wa qala ta'ala yauma tanshaqqus sama'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila, surat Al-Furqan. Dan pada hari itu tanshaqqus sama', terbukalah langit bil ghamam, dan mengeluarkan awan putih, itu maknanya ya. Ghamam itu mendung atau awan. Wa nuzzilal malaikatu, dan turunlah para malaikat tanzilan, secara bergelombang. Jadi turun yang sebenarnya yang banyak tadi itu. Nah, jadi itu peristiwa ketika dibangkitkan kembali lalu dikumpulkan di satu tempat namanya mahsyar tadi. Itu dikelilingi oleh malaikat dari 7 lapis langit. Makanya tadi di langit itu juga ada makhluk ya, ada penghuninya yaitu para malaikat. Jadi mulai dari fazi aman fis samawat, so'iko man fis samawat wal ardi. Itu nanti ketika ba'as pun juga yanzilu man fis samawati juga. Dan ini serangkaian peristiwa ketika terjadi hari kiamat. Hakikatnya sendiri kita tentu belum tahu ya, tetapi hanya wajib diimani. Ini menjadi salah satu rukun iman pada hari akhir. Dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dan kita alami nanti sebagaimana cerita Rasulullah, sekaligus juga firman Allah dalam beberapa ayat tadi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, bisa menyiapkan diri sebaik-baiknya ya, menghadapi hari yang begitu besar, begitu mengerikan. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan sholihan maqbula. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.